Adrian, Azara, Akil, lagi berangkat ke perusahaan. Astari, Azka, Sarika, Dava, Dimas, Ella, Fardan, Jesse, Ibrahim, Jerman, Jessica, Kaisar, Keisa, Rifa, Nafis, Marisha, Najma, Raden, Radinka, Raffi, Faiza, Rendra, Reva, Riken, Romi, Sarah, Sanjia, Kira, Respect juga salah. Oke, doain buat teman-teman yang lagi sakit semua cepat disembuhkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, boleh dibantu bikin doa buat kakaknya atau wakilnya siapa? Termasuk dua-duanya. Mudah-mudahan ibu tunjuk aja ya. Aika bikin doa. Sekarang kita bakal belajar tentang editing dalam fotografi. Sebenarnya ini materi terakhir pertemuan kita, karena hari ini juga kemungkinan terakhir pertemuan kita, jadi agak spesial pertemuan kali ini. Sebelum masuk materi ini mau nanya dulu, menurut kalian ada nggak yang bisa menjelaskan apa tentang editing foto? Jadi kalian tahu editing foto itu apa? Dalam artian dalam konteks pikiran kalian sebelum kita belajar. Ibu masih tahu materi ini? Aman-aman yang tahu? Apa? Oke, menentukan color grading katanya. Terus mempercantik foto, memperbagus foto. Ada lagi? Oke, semua jawabannya itu benar. Jadi editing foto itu secara nggak langsung memperindah isi foto yang kita tag. Kadang ada beberapa foto yang nggak bisa dibantu sama kameranya langsung ya kan. Ada beberapa keinginan kalian, tapi hasil tag fotonya yang aslinya dan bawaan kameranya itu beda. Nah, misalnya fungsi editing foto. Ini sebenarnya pengertian konteks manusia alias kalau di dalam buku pasti pengertian editing dan keinginan foto itu bakalan kayak dulu, bakalan kayak proses penyempurnaan gambar setelah sesi fotografi dilakukan dan sebagainya. Intinya kayak gitu. Nah, terus editing bantu kita buat apa? Di sini ada 4 poin utama, 4 kalimat utama. Yang pertama, memperbaiki kualitas pencahayaan yang sebelumnya kurang tepat. Kayak tadi kan dibantu sama color grading, dibantu sama exposure-nya diubah. Yang kedua, yang menggunakan komponen warna, itu color grading ya. Terus yang ketiga, menggunakan elemen-elemen asing atau objek. Jadi biasanya kalian tahu gak sih fitur yang bisa menghilangin gambar? Bahkan sekarang udah ada AI-nya. Jadi kalian udah nggak capek-capek lah manual cropping satu-satu. Tapi di sini karena kalian di cafe, kalian harus tahu cara manual dulu sebelum kalian tahu cara praktis. Jadi kalian harus mau bagaimana dulu, baru kalian tahu praktis. Mungkin beberapa yang kerja di PV pasti tahunya yang manual
familiar nggak sama kata-kata ini? Coba ibu mau kasih satu contoh. Kalian biasanya edit di mana? Kalau di handphone, tapi sekarang dari background, terus Canva, terus Snapseed, terus dan edit. Banyak ya, dari aplikasi yang bisa kalian ekspor di handphone. Tapi kalian juga harus belajar di komputer kayak gimana gitu. Karena mungkin lebih manual dan lebih susah ya. Terus yang ke selanjutnya adalah koreksi warna. Di sini ada tiga komponen ini kan tadi itu tekniknya ya, tekniknya. Sekarang kalau masuk ke pewarnaan kayak gimana? Yang pertama adalah balance, yang sebelumnya ibu pernah masukin di tulis ya. Terus yang kedua ada vibrant atau saturasi, biasanya biar lebih hidup si warnanya. Biasanya kan foto itu kadang kayak bergelap, terus warnanya nggak kurang jelas. Nah biasanya di bagian kita sama saturasi. Terus yang terakhir adalah lebih kompleks kan. Kalau wajah sama yang dua itu kayak satu aja angkanya itu. Nah kalau di kelas ini kita harus kayak kompleks. Jawab betul. Terus next ada di crop dan komunikasi. Ini sebenarnya sering banget kalian pakai. Kayak crop foto misal ada yang bawa di crop kayak gitu. Terus yang ini perluas. Biasanya ada beberapa aplikasi yang bisa ada fitur ini, tapi ada beberapa aplikasi yang nggak bisa. Coba satu contoh yang bisa aplikasi di handphone. Jadi ada fitur ini, jadi bisa meluasin. Misal foto kalian segini, terus kalian pengen ada luas lagi, lebih luas lagi, nah bisa di stretch gitu. Tapi bukan yang untuk pending, bukan yang kayak gitu. Tapi ada fitur yang di stretch itu biasanya ngambil cropping yang di sini terus diluasin. Nah itu ada di satu aplikasi. Itu sih baru namanya satu ya. Tadi sempat disebutin aplikasinya. Bukan. Di sini itu ada fitur yang buat stretch meluasin. Jadi kalian bisa nih, misal satu fotonya ukurannya 3:4. Nah, kalian pengen 9:16, itu bisa diluasin di stretch. Tanpa harus ngerubah bentuk si foto aslinya. Misal kalian menggaris segini, kan kalau ditarik tuh jadi misal segini, benar nggak? Itu nanti setelah itu biasanya memperluas rata. Nah terus ini ada penambahan kejauhan ini. Biasanya pakai ini, pakai scan, atau noise reduction. Kalau ketajaman ya kalian dari yang kurang jadi lebih tajam. Biasanya foto-foto yang zoom itu pakai ketajaman. Udah sih materi yang ibu bakal sampaikan, yang tadi ibu sampaikan itu cuma itu aja materinya, karena editing itu harus praktek, bukannya teori aja. Nah sekarang masuk ke tugas yang bakal dikasih. Sebelumnya ada yang bertanyain dari materi yang tadi ibu sampaikan? Cukup? Cukup. Oke. Karena tadi materi juga lanjutin dari praktik kalian kemarin, makanya tugasnya juga lanjutin praktik kalian kemarin. Tugasnya apa ibu? Boleh orang bacain, Raffi bacain coba tugasnya.
Pinterest banyak banget QR yang tinggal aja QR-nya, pressnya udah ada, jadi tinggal ditempel kayak gitu. Ya biasanya di Lightroom, terus di mana lagi ya, di Snapseed juga bisa. Ya Lightroom itu banyak banget preset yang di Pinterest. Kayak yang baru tahu itu satu app yang kalau kalian pengen ngedit foto males banget, nah itu bisa. Tapi kalau buat belajar itu enggak ya gitu. Contoh hasilnya kayak gini ya. Ini nggak kelihatan, nggak di sini nggak kelihatan, tapi intinya ini aku jadi fotonya. Nah nanti kalian di grade aja dibandingin gitu. Paham? Kalian tahu tempatnya? Tahu. Gimana? Taman Siliwangi Pasir. Kebun ya, pasir ya. Ya, ini pasti mau praktek fotografi juga. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya jadi silakan duduknya sekelompok. Boleh yang mau pakai Lightroom, yang mau pakai HP, mau pakai Photoshop, itu boleh. Fotonya hasil dari tag kalian yang kemarin. Ambil satu foto aja yang bagus, paling bagus. Paham? Paham nggak? Iya, di semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Panjang. Nama saya Askan Mendra. Nama saya Lili Sabayana. Hari ini kita akan presentasi mengenai foto produk yang sudah kita ambil dari kelompok 5, yaitu kelompok Game Factory. Perlu dijumpai. Di sini before itu perkembangan dari kamera FF 3D yang diambil dari atas first eye sama di close up. Editingnya di mana? Di editing ini pakai aplikasi Canva. Jadinya kalau grading itu menggunakan warna yang semi oranye itu untuk membawa kesan hangat kepada makanannya, juga memberikan saturasi yang pas untuk bisa menanya agar sama-sama keluarga. Ada tambahan dari yang lain? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat. Oke, boleh duduk. Udah penduduk dari kelompok 5. Makasih sudah mempresentasikan dengan jelas. Oh, ini ada lagi. Najma, sini Najma. Pantun dulu Najma, ada pantunnya. Lanjut. Ada lagi? Selanjutnya ini ada buat editingnya aku pakai teknik pembedaan sama close up sama high. Ya untuk kalau editingnya sendiri aku pakainya ada terus aku tambahin yang pemainnya dari soft aku kasih saturasi sekitar 1150. Terus aku tambahin efek kilauan cahaya dari arah kanan biar dia lebih terang atau lebih kelihatan lebih besar. Oke. Keren. Berapa nih? 5 aja. Lumayan. Ya, ini terakhir ya. Oh, ada Iya, yang sama. ini yang dapat teknik pengambilan gambar yang pertama yaitu dari bird eye dan juga close up. Nah, di sini bedanya itu ada di desainnya sendiri. Sama kalau gradingnya yang lebih membawakan cahaya yang lebih terang, ditambahkan warna saturasinya nanti disamakan lagi buat lebih oranye agar kesannya tetap sama panas dan juga lebih apa ya, kesannya baru enak untuk dipandang lagi. Oke. Mas. Udah? Kasih tepuk tangannya dulu. Oke, karena udah, ibu juga lihat editornya, lihat banget, terus ditambah penjelasan juga. Karena tadi kan briefing dari ibu cuma dibandingin aja, tapi kalian punya inisiatif buat nambahin si penjelasannya. Karena tadi dibuka sama Najma, ditutup sama Najma. So, Najma. Terima kasih. Ya, sini.
untuk saya jelasin dulu editingnya dari sini. Editingnya terus sebenarnya tuh kita tuh udah ngedit tuh dimulai dari rambutnya yang kita pakai film light dan juga foto color filter. Dan juga untuk mengeditnya tuh kita tuh sebenarnya di sini kurang cahaya aja sih sama kurang kontras. Nah, jadi untuk video editing itu saya di sini meningkatkan kontrasnya sedikit, baru menurunkan saturasi agar tidak terlalu berwarna karena defaultnya itu sebelumnya itu terlalu berwarna untuk kulit manusianya, dan saya menaikkan brightness-nya sama ultranya saya atur sedikit dan ultranya itu ada 2 titik, titiknya itu di tengah 1 sama titik 1 sama ultranya itu agak dinaikin ke atas. Kenapa saya menggunakan ultra? Karena ultra sendiri itu berefek. Nah, saya tuh kita untuk ubahnya tuh dari mulai cahaya ke sini itu ada 3 layer. Layer utama itu sebagai background, layer 1 dan 2 itu hanya untuk pengseleksian gambar. Dimulai dari saya menyeleksinya dulu mulai dari muka, saya menaikkan cahaya, kurva, brightness dan kontrasnya saya naikin, terus saturasinya saya turunin. Nah, untuk mengurangi ketinggian kontras dan warna pada baju, saya melakukan fitur erase yang dimana hanya menyeleksi di bagian baju saja dan bagian tertentu yang dirasa terlalu tinggi brightness-nya dan juga kontrasnya. Nah, untuk saya juga di sini mungkin nggak kelihatannya, tapi di sini saya juga mempermulus bagian hidungnya, dikarenakan bagian hidungnya ada bintik-bintik dan juga di bagian kumisnya saya hilangkan kumisnya ya. Dan bagian alis saya pertebal paper hitam yang awalnya agak kurang hitam, saya hitam. Dan juga di sini tuh mulai dari hidungnya juga, mulai dari telinganya dan juga bagian mulutnya yang saya agak pertajam dan juga berwarna. Karena apa? Karena kalau dari foto sebelumnya tuh foto mulutnya tuh udah agak pink, cuma saya tingkatkan lagi saturasinya agar lebih terlihat dan lebih catch eye atau menarik perhatian. Nah, ada sekian dari saya. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari teman-teman. Boleh ditutup. Kalau dari ibu sih udah cukup banget. Bahkan kamu sudah bisa memanfaatkan AI. Tapi mohon untuk tetap dikemas AI-nya, bukan yang AI kalian hobi aja. Tapi kalian harus olah lagi AI-nya. Oke, Pak? Boleh ditutup, kasih tepuk. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu udah lihat juga tugas yang dikumpulin dari kelompok yang lain ya. Di sini ada SP, fungsi. Ini udah kalau di laptop Ibu nggak kelihatan ya, tapi aslinya udah dipertajam kayak misalnya si ininya ya yang tajamin, jadi si warna SP-nya biar lebih tepat. Terus ini cara waktu editingnya. Terus ini kelihatan banget ya karena yang awalnya buram terus jadi jelas lebih kontras. Terus ini brownies jadi lama. Oke, terus kalian udah paham ya soal editing? Sebelum Ibu tutup, Ibu mau satu orang menjelaskan inti dari materi yang Ibu sudah sampaikan dan apa yang kalian dapetin selama proses editing kali ini, dan apa yang kalian yang awalnya nggak tahu jadi tahu, apapun itu yang di pertemuan kali ini Ibu sampaikan. Ada yang mau
Lainnya. Coba ayo. Viera mau Viera. Sania mau Sania. Sanja mau? Apa Kesha? Mau? Sania boleh Sania. Ya, Sanja. Berdiri. Proses dimana setelah kita foto produk, terus diadakan editing untuk memberi sentuhan-sentuhan yang bisa membuat foto itu terlihat lebih sempurna, kayak warnanya dia kemudian color grading biar lebih cerah, biar lebih ada vibe-nya, terus biar lebih sempurna aja ya, terus untuk aplikasi juga buat menghapus yang noise kayak benda-benda yang mengganggu. Terus dari proses editing ini juga saya belajar untuk melihat detail-detail kecil yang ada di foto yang sekiranya bisa mengganggu keestetikan dalam foto tersebut. Makasih Sanja, kasih tepuk tangan. Itu ya inti dari materi kali ini. Alhamdulillah pertemuan kita sekarang sudah selesai dan semester sekarang juga materinya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya buat anak semuanya. Terima kasih sudah mau belajar fotografi. Semoga semua yang kita pelajari selama kurang lebih 3 minggu aja bisa mengangkat buat kalian, apapun itu hal kecil apapun bisa mengangkat buat kalian. Mungkin jadi sebelum setelah penutupan ibu mau ajak kalian foto bareng dan ada something kecil yang ibu janjikan kepada kalian ya. Oke, boleh dibantu tutup aja ya ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Boleh tadi dipimpin doa karena tadi udah sama Asra, sekarang sama Sanita. Ya. Itu doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam